Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, hingga kini belum ada obat yang spesifik menghadapi virus corona yang masih menjadi masalah kesehatan terbesar pada masa sekarang ini. Badan Kesehatan Dunia bahkan memberikan status pandemi karena hampir tak ada satu negara yang absen dari COVID-19. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam juga pernah mengalami wabah penyakit. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menghadapi wabah penyakit ternyata banyak dipraktekkan dan diterapkan di zaman modern, seperti upaya pencegahan virus corona atau COVID-19. Sebut saja anjuran untuk menjaga kebersihan dengan cara sering-sering mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Juga metode karantina yang saat ini populer dengan istilah lockdown. Pemirsa yang berbahagia, beberapa mekanisme dalam menghadapi wabah penyakit di dalam Islam yang bisa diterapkan untuk pencegahan penyakit COVID-19 antara lain adalah: yang pertama, rajin cuci tangan. Dalam salah satu hadis disebutkan, an Jabir an Abi Hurairah annahu akhbarahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum falyufrik ala yadihi thalatha marratin qabla ay yudkhila yadahu fi ina'ihi fa innahu la yadri fima batat yadah. Rawahu Muslim. Dari Jabir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika kamu bangun tidur, hendaknya kalian mencuci tangan kalian 3 kali sebelum melakukan aktivitas, karena kalian tidak tahu apa atau kondisi apa yang terjadi pada tangan kalian pada saat malam hari. Pemirsa, hadis tadi menjelaskan kepada kita semuanya akan pentingnya mencuci tangan kita sebelum dan sesudah beraktivitas. Mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan sabun digosok-gosok, kemudian disiram dengan air bersih yang mengalir, dikeringkan dengan tisu atau handuk, lalu menyemprotkan hand sanitizer untuk memastikan bahwa tangan kita terbebas dari virus atau bakteri yang berisiko menginfeksi tubuh kita. Pemirsa, bahkan lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berwudu sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Masya Allah, tabarak. Pemirsa yang berbahagia, mekanisme yang kedua adalah metode karantina atau lockdown. Kebijakan lockdown sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu umat Islam diserang dengan wabah penyakit kusta, bukan seperti virus corona yang terjadi pada saat ini. Pada zaman itu Rasulullah SAW juga melarang penduduk Makkah untuk bepergian ke kota Madinah. Begitu juga sebaliknya, penduduk Madinah dilarang untuk hadir di kota Makkah. Lockdown ditulis dalam salah satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar ada taun di suatu tempat,
maka hendaklah kamu jangan mendatanginya. Dan apabila taun mewabah di suatu tempat dan kalian ada di tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar karena lari dari taun tersebut. Pemirsa, taun adalah wabah yang membuat penduduk sakit dan berisiko menular jika penduduk tersebut mobile dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan hikmah daripada lockdown disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Kematian dari wabah penyakit adalah merupakan mati syahid bagi setiap muslim. Pemirsa yang kami hormati, kemudian metode yang ketiga adalah memakai masker. Dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 seperti sekarang ini, memakai masker adalah merupakan senjata yang paling utama untuk mengantisipasi penularan ataupun penyebaran virus untuk lebih banyak lagi. Maka dikala Rasulullah SAW umatnya diserang dengan wabah kusta, beliau juga menganjurkan kepada umatnya untuk menutupi sekitar mulut dan hidung dengan utroh bagi laki-laki dan menggunakan cadar bagi wanitanya. Pemirsa yang saya hormati, kesimpulannya, di pandemi sekarang ini, marilah kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan dan ikhtiar yang kita usahakan bisa membawa hasil dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.